warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saya ayat hadirat rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul adzim. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukurillah di kesempatan sore hari ini bisa bermujaah di kajian rutin ya Qaul Mubalighat. Di kesempatan sore hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita keselamatan, kesehatan, dan melimpahkan juga kepada kita taufiknya, sehingga bersama kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menetapi perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah, tema kita sore hari ini adalah memaknai tahun baru Hijriah. Berarti tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Sebentar lagi tanggal bintang kalender KHGT tanggal 16. Sampun nggak ada KHGT Ibu? Sudah punya KHGT? Kalender kok senyum-senyum? Oh, masa sudah nggak install di HP masa nggak? Masa sampun? Sampun nggak? Masa ya. Nah itu salah satu bentuk memaknai tahun baru Hijriah 1448 ya, sudah mulai menggunakan secara aktif masa, aplikasi masa ya, aplikasi nomor itu KHGT begitu ya. Kemudian dan di situ bukan hanya KHGT tapi ada banyak yang lainnya juga, dan termasuk mungkin kita di rumah juga secara aktif menggunakan kalender Hijriah global tunggal sebagai sebuah representasi dari pihak Muhammadiyah yang setiap saat selalu melakukan hijrah, selalu terus-menerus berusaha untuk menjadi baik dan semakin baik. Nah, KHGT menjadi salah satu bentuk perwujudan dari nilai ya, perubahan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kaum muslimin. Kenapa saya katakan demikian, Ibu yang dirahmati Allah? Karena dan itu kaitannya dengan tahun baru Islam ya, atau tahun baru Hijriah. Karena bagi Islam tahun baru itu bukan sekedar sebuah pergantian waktu ya, yang ya begitu saja, waktu itu berganti gitu, dan pasti akan berganti betul. Tetapi dalam
point of view-nya kaum muslimin mestinya saat tahun baru datang itu kita mesti melihat sifat spiritual dan reflektif dari peristiwa pergantian tahun itu. Jadi bukan sekedar waktu berganti, berubah gitu, tahunnya berubah. Kalau hanya itu yang berubah ya sebetulnya apa yang mau kita gembirakan begitu nih? Apa yang kira-kira mau digembirakan? Mau berkurang jatah kehidupannya. Nah, maka pergantian tahun baru dalam sudut pandang orang yang beriman itu harus bersifat spiritual dan bersifat reflektif ya, ke dalam diri kita untuk merenungi apa sebetulnya makna dari pergantian tahun ini ya. Dan kita bisa menelaah itu dari konteks sejarah ya, untuk bisa merenungi makna dari perubahan makna dari pergantian tahun itu dari konteks sejarah dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, secara historis ya, saya sedikit flashback begitu ya, bahwa pergantian tahun atau tahun hijriah dalam Islam itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Itu momentumnya ya. Peristiwa yang dijadikan sebagai penetapan ya, penanggalan Islam dimulai dari peristiwa hijrah. Jadi perhitungan tahun dalam Islam itu dimulai tahun ke-0-nya itu tahun pada saat peristiwa hijrah, dan itu terjadi di bulan Muharram ya, begitu ya. Nah, sementara nama-nama bulan yang digunakan di dalam kalender hijriah Islam itu basisnya kan sebetulnya bulan, bukan matahari, dan itu ya, pergantian bulan atau bulan-bulan yang menjadi nama dalam bulan hijriah itu sudah ada dan sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum penetapan penanggalannya ya. Jadi adanya bulan Muharram, adanya bulan Safar dan seterusnya itu sudah ada jauh sebelumnya, sebelum penetapan tahun atau penanggalan dalam Islam. Jadi nama bulan itu sudah ada. Nah, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah tadi yang saya baca di awal. Ayat ke-36, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah jumlahnya 12 bulan fi kitabillahi ya, di dalam ketetapan Allah yauma khalaqas samawati, saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atul hurum, di dalamnya ada 4 bulan hurum. Dari Dinul Qayyimu, itulah agama yang lurus. Jadi pergantian bulan atau nama-nama bulan dan pergantian bulan itu adalah bagian dari urusan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi atau berbuat dolim fihinna, di dalam bulan-bulan hurum itu pada diri kalian. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara kafah, sempurna, sebagaimana mereka memerangimu seutuhnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini poin pertamanya, bahwa
bulan-bulan yang kemudian menjadi penanggalan dalam sistem kalender Islam adalah bulan yang basisnya penanggalan yang berbasis Qamariyah, bukan Syamsiyah. Nah, itu ya. Dan yang menarik lagi sebetulnya, ibu yang dirahmati Allah, peristiwa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa peristiwa hijrah itu yang dijadikan sebagai awal dari penetapan penanggalan hijriah dalam Islam, bulan dalam Islam, atau tahun atau tarikh gitu ya dalam Islam? Jadi ceritanya begini, saat ini saya ada tulisan gitu ya, terkait dengan sababut tarikh al-hijri. Para sahabat itu bersepakat tentang perlunya penanggalan, dan semua itu diawali ketika Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, faqad wasala fi sanah 17 minal hijrah, itu khotbah ila Abi Musa al-Ash'ari ya. Umar bin Khattab itu mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Ash'ari dalam rangka pengangkatan beliau menjadi pejabat di lingkungan pemerintahannya Umar bin Khattab, dan itu terjadi di bulan Sya'ban ya, peristiwanya terjadi di bulan Sya'ban. Tetapi di dalam penetapan suratnya Umar bin Khattab itu tidak ditemukan tahunnya. Sebulannya ada, tahunnya tidak ada. Dan itulah yang kemudian dipertanyakan oleh Sinta tadi Abu Musa al-Ash'ari. Iki sahabatnya sahabat seso apa sing wis liwat. Jadi peristiwa begitu. Jadi ini penetapannya ini sahabat yang lalu yang sudah lewat atau sahabat yang besok. Ibu, di masa lalu itu kan kalau ngirim surat itu kan tidak bisa sehari jadi gitu. Kalau kita kan dalam beberapa detik sudah sampai surat itu. Bu Nurbaidi tadi mengingatkan saya itu sudah sampai flyernya, hanya dalam beberapa detik saja. Kemudian beberapa teman saya dapat kiriman surat undangan dan sebagainya begitu cepat. Tapi kan di masa lalu membutuhkan waktu yang panjang. Boleh jadi saat surat itu dikirimkan oleh Umar bin Khattab itu sebelum Sya'ban, tapi sampainya setelah Sya'ban. Mau menjelang Sya'ban lagi misalnya, bisa jadi kan berbulan-bulan sampainya, karena perjalanan di masa lalu itu tidak bisa cepat begitu. Nah, jadi pertanyaannya logis tuh yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari, iki sahabatnya sing wis liwat atau sesok? Nah, karena pertanyaan itu kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk memecahkan persoalan ini. Nah, maka kemudian di antara sekian pendapat ada yang kemudian berpendapat bagaimana kalau penanggalan Islam itu dimulai pada berdasarkan hari kelahiran Nabi ya, Maulidul Rasulullah SAW. Kemudian yang lainnya mengusulkan usulan yang sebagaimana orang-orang Farsi dan Romawi menetapkan penanggalan mereka. Terus ya bahasa kita tuh ATM gitu ya, amati, tiru dan modifikasi gitu. Nah, maka terakhir ya, dari sekian pendapat itu
di sini ada pendapat dalam beberapa riwayat disebut Ali bin Abi Thalib mengajukan pendapat bagaimana kalau hijrahnya Nabi itu sebagai momentum penanggalan Islam yang pertama. Kenapa? Karena al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil. Kenapa? Karena hijrah itu menandakan faraqat, ya, menandakan pemisahan antara yang hak dan yang batil. Jadi secara historis, ya, makna dari penanggalan hijrah atau tahun hijriahnya umat Islam itu dalam kaitan filosofisnya secara historis. Kenapa mengambil peristiwa hijrah? Maknanya sangat dalam. Bukan hari lahirnya Nabi Muhammad, bukan hari wafatnya Nabi Muhammad. Tapi karena itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa pilihannya pada hijrah? Karena satu, hijrah itu faraqat bainal haqqi wal batil, ya, memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Yang berikutnya adalah bahwa hijrah itu bukan sekedar perpindahan tempat. Nabi pindah ke Madinah, tetapi di situ ada strategi dakwah. Nah, ini menarik. Ada strategi dakwah yang dirancang secara cerdas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kecerdasannya kira-kira, Bu? Strategi cerdas hijrah itu sebuah strategi cerdas dari Nabi, strategi dakwah yang cerdas. Nopo kinten-kinten ini bisa kita tiru sebetulnya. Di Mekah 13 tahun Nabi berdakwah, jumlah orang yang beriman berapa banyak? Sedikit. 13 tahun. Bahkan Nabi SAW terus mendapatkan tekanan, intimidasi. Bahkan di 3 tahun terakhir sebelum peristiwa hijrah itu kan Nabi mengalami boikot, gitu. 3 tahun lamanya boikot itu setelah meninggalnya pamannya dan istrinya. Semakin berat dakwah Islam saat itu. Maka strategi untuk berhijrah itu adalah sebuah strategi dakwah. Nah, kenapa pilihannya ke Madinah? Karena Madinah kotanya, masyarakatnya lebih terbuka. Dari sisi mereka bisa melihat nilai-nilai yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai sebuah solusi dari persoalan yang mereka hadapi secara sosiologis. Nabi adalah sosok yang bisa merekatkan perbedaan, bahkan peperangan yang sudah berlangsung ratusan tahun di Madinah saat itu. Gitu kan, antara kaum Bani atau orang-orang Yahudi yang di sana dengan orang-orang yang lainnya, penganut agama lainnya. Dan di Madinah meskipun belum ada dakwah secara khusus yang sampai ke mereka, sudah ada 12 orang yang berbaiat kepada Nabi SAW saat mereka melaksanakan haji. Itu peristiwanya pada peristiwa Baitul Aqabah pertama. Setelah peristiwa Baitul Aqabah pertama, maka kemudian Nabi mengirim duta pertama yang namanya Mus'ab bin Umair sebagai duta pertama yang mengajarkan Islam di Madinah. Maka tahun berikutnya terjadi Bai'atul Aqabah kedua dengan jumlah kaum yang menyatakan berbaiat kepada Nabi 70 orang, dan terus sejak peristiwa itu maka kemudian
Nabi mulai berhijrah, meninggalkan yang batil menuju ke tempat yang bisa menerima yang al-haq. Kalau dilalah di sana Nabi diterima dan Islam kemudian dalam sejarah berkembang dengan cepat di Madinah. Maka secara historis yang ketiga adalah terjadi pembentukan peradaban manusia yang baru dari Madinah. Maka Madinah disebut sebagai Al-Madinatul Munawwarah, kota yang memberikan cahaya, menerangi. Jadi dengan Islam datang dan masuk di Madinah, berkembang di Madinah, maka dari sana terpancar kebenaran. Terjadilah perubahan besar, muncullah peradaban baru, ada tatanan sosial yang baru yang diciptakan oleh Islam di kota Madinah. Baru setelah itu Islam semakin kuat, jumlah semakin banyak. Dari Makkah juga sama. Makkah ini masih ngeyel nih, masih melakukan intimidasi, masih melakukan provokasi gitu, dan itu langsung dihadapi oleh Islam. Dan puncaknya adalah terjadi Fathul Makkah. Nah itu. Dan kok dalam beberapa keterangan yang saya baca, ibu yang dirahmati Allah, ternyata hijrahnya Nabi itu memang sebuah strategi, bukan semata-mata perintah Allah, tapi sebuah strategi yang dirancang sedemikian matang. Kenapa di masa Nabi Islam itu hanya di Madinah? Kan begitu. Belum berkembang terlalu jauh, masih di Madinah saja. Nah baru kemudian setelah Mekah ditaklukkan, nah dari situ masih di masa Nabi, baru Islam menyebar ke berbagai macam daerah. Alasannya apa kira-kira? Karena Mekah adalah kota perdagangan, kota di mana seluruh orang dari seluruh penjuru Hijaz Arab itu datang untuk berhaji, dan itu menjadi salah satu wilayah yang tidak boleh dilupakan, harus dikuasai dulu. Tapi cara menguasainya tidak dari dalam, tapi dari luar, dari kota Madinah. Setelah kuat baru ditaklukkan. Ini kan bagus strategi dakwahnya. Jadi kalau kita sebetulnya, ibu yang dirahmati Allah, dari situ apa pesannya? Pesan untuk kita nopo, transformasi itu butuh strategi cerdas, perubahan itu butuh strategi, tidak bisa ujug-ujug, harus direncanakan dengan matang. Ada ayat ke-100 surat An-Nisa itu, wa may yuhajiru fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira. Ayat ini wasa'ah gitu ya, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Jadi siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapati bumi Allah itu sangat luas dan banyak. Itu rezekinya itu di mana-mana gitu. Nah, jadi di sisi yang lain, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa ketika kita gagal dalam satu strategi, coba buat atau lihat strategi yang lain yang mungkin bisa masuk gitu. Lewat mana? Contoh misalnya begini, Bu. Kemarin saya ngobrol dengan teman-teman itu, bagaimana kalau misalnya kita buat semacam di kota Jogja lah, pesantren masyarakat, tapi di wilayah bantaran sungai gitu. Dan semua kita kan paham gitu,
Siapa yang dulu bekerja di sana? Romo Mangun, satu itu. Kemudian yang berikutnya di situ di wilayah bantaran kali Winomo itu juga secara ideologis politik juga kan kaum atau secara Islamnya juga abangan kan begitu. Nah, terus bagaimana? Ya, kemarin saya disampaikan bagus kami sudah berbicara dengan satu komunitas di sana, tapi komunitasnya tidak berafiliasi pada tidak berafiliasi kepada ideologi agama gitu, pokoknya umum lah begitu. Sementara saya idenya pesantren masyarakat gitu. Nah terus ya kita masuk lewat situ saja bagaimana? Saya bilang pertama kita belum kenal dengan komunitas itu satu, dan kita sudah bisa saya duga siapa mereka. Nah saya lebih memilih itu kan di yang sebelah utaranya, saya lebih memilih yang sebelah selatan. Kenapa? Karena di sana kita sudah masuk di satu masjid, di sana kita sudah diterima, tinggal kita memperbesar programnya. Dan tadinya hanya sekedar ngaji Quran ibu-ibu sama anak-anak, gimana kalau kita kembangkan dalam bentuk pesantren masyarakat, seminggu sekali, free, tidak ada biaya, tapi programnya kita buat secara terstruktur. Terstruktur bagaimana? Ya sinaunya, ya ada sinau akidah, ada sinau ibadah, ada sinau akhlak, itu pakai guru dan gurunya tetap begitu. Jadi mereka datang itu saya mau belajar akidah, bahkan akidah itu sekarang menjadi pertaruhan, Ibu. Hati-hati sekarang akidah itu harus akan menjadi pertaruhan, karena itu fondasinya. Tauhid itu kan jadi fondasi dari apa yang kita lakukan, gitu. Nah coba kurban yang kemarin kalau tauhidnya nggak betul bisa jadi kesombongan kan, begitu. Saya pernah menyampaikan juga di sini kalau tidak salah, ketika Nabi mengatakan bahwa anna rajulan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudakhi bisyati anhu wa an ahli baitihi, ya, kemudian summa tubahan nasu fasarat kama tara. Kalimatnya begitu. Kata Nabi, seseorang laki-laki di masa Nabi itu cukup saat itu dia menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Tapi di waktu-waktu berikutnya orang-orang mulai berlomba dengan banyak-banyakan hewan kurban. Fasarat kama tara. Itulah yang kamu saksikan hari ini. Itu kan sebetulnya peringatan dari Nabi, jangan sampai ibadah yang tadinya karena Allah itu berubah nilainya, hilang tauhidullahnya karena muncul rasa bangga dengan banyak hewan kurban yang dipotong. Ya gitu. Maka Allah katakan la yanallahu aluhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai sebanyak apapun, segede apapun untuk hewan sembelihan, kecuali yang sampai kepada Allah itu adalah takwamu, tauhidullahnya yang sampai. Nah ini kan penting dulu. Nah kenapa saya katakan kita harus terstruktur nih ngajinya. Itu harus ada akidah, harus ada akhlak, harus ada ibadah. Meskipun nanti ibadahnya di sini problem sebetulnya, karena kalau di kantor kan macam-macam gitu. Ada orang Muhammadiyah, itu ada orang. Tapi saya sudah punya strategi begitu. Kita ngajinya ibadahnya pakai ilmu, ibadah pakai ilmu, gitu. Jadi ketika membedah sebuah bentuk ibadah sholat, itu ya harus ngerti alasannya, kenapa takbiratul ihramnya seperti itu, kenapa sedekapnya begitu, apa ilmunya kan begitu. Kalau sudah begitu sebetulnya aman, karena orang tahu ilmu bukan sentimen, tetapi yang berkembang di dalam alam pikir masyarakat ketika kita mengajar itu adalah oh ya ini mah ilmu bukan
bukan mergo dhek wong Muhammadiyah, bukan mergo dhek wong ngoten niku. Jadi dengan cara, meskipun yang kita sampaikan adalah ilmu dari saya, tentu saja menyampaikan ilmu ibadah itu berdasarkan apa yang saya dapatkan dalam pelajaran di Arji, begitu. Zaman dulu saya mondok, pola struktur berpikirnya seperti apa, metodologinya bagaimana. Meskipun dalam perjalanannya terus berkembang kan wawasannya. Seperti itu, tapi itu perkembangan wawasan itu yang disampaikan, itu namanya ibadah pakai ilmu. Jadi begitu. Jadi jangan di sini, ini kita angel, tapi kita harus mulai dari tempat ini yang kita sudah diterima, kan gitu. Nah itulah hijrah itu begitu. Kenapa hijrah Nabi menjadi momentum yang dipakai untuk penganggaran dalam Islam? Karena di situ bukan semata-mata nilai spiritualitas, tetapi di situ ada strategi dakwah dan peradaban manusia yang dirancang oleh Nabi, dan itulah makna hijrah ya, yang menjadi kata dasar dari hijriyah gitu. Itulah makna hijrah. Itu kan maknanya apa Bu? Kalau dalam hadis Nabi SAW itu maknanya hijrah itu adalah dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara man Allahu anhu. Jadi hijrah itu sebetulnya sebuah transformasi ya, transformasi seseorang menjadi lebih baik keadaannya, dan transformasi diri itu akan menyebabkan terjadinya transformasi sosial. Harus sampai ke sana dampaknya, bukan semata-mata dirinya menjadi lebih baik, tapi harus ada transformasi sosial. Ya, karena walakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kan begitu. Kalau orang Muhammadiyah kan begitu larinya ke sana. Jadi transformasi sosialnya di sana. Dan itu harus direncanakan. Dari mana perencanaan itu? Ya. Dari hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Ya, kalau di dalam hadis Arba'in itu nomor 1 hadisnya. Innamal a'malu binniyati, dan faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini kan sebetulnya kalau kita baca renungkan ulang, saya membaca dan merenungkan ulang, oh iya ya, ternyata perubahan itu harus direncanakan, harus diniatkan, bukan semata-mata terjadi begitu saja, bukan. Harus direncanakan. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja innama itu kan adatul hasr, itu bukan hanya sekedar taukid, itu adatul hasr, bahwa dia membatasi perbuatan itu akan dibatasi oleh niatnya. Perubahan itu tidak akan bisa terjadi jika tidak pernah meniatkan untuk berubah. Maka kawan kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka perubahan itu harus diniatkan, harus direncanakan, dan itu yang dilakukan oleh Nabi dengan proses hijrah. Maka saat besok kita masuk dalam peristiwa terjadinya perubahan tahun, masuk tahun 1448, kira-kira perubahan apa yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita lakukan? Apa perubahannya pada diri kita? Kira-kira apa Bu? Saya misalnya dari mulai sekarang, isi saya setidaknya, isi saya tuh aku kepengen bisa memahami parenting dalam Quran misalnya. Sudah 1 bulan terakhir itu belajar itu, bikin konten itu yang terus, karena itu kan akhirnya merangsang gitu, setiap hari belajar
Apa sih parenting dalam Islam itu kaitan dengan persoalan hari ini, gadget dan sebagainya. Itu setiap hari saya nonton, oh iya ya. Meskipun masih sedikit viewernya, kan mau tidak mau gitu, viewersnya artinya memanfaatkan media sosial sebagai media dakwahnya. Tetapi khusus untuk urusan parenting berdasarkan Quran dan hadis. Nah, perubahan itu yang mau terjadi, terus lakonnya baik. Mau tiap hari sekarang di depan laptop begini tuh, baca Quran mau apa ya? Wah, memanfaatkan AI, macam-macam tuh. Saya juga mau belajar sih, karena saya masih begini-begini aja gitu. Itu misalnya satu. Yang kedua, contoh misalnya apa perubahan yang sedang ingin saya kerjakan. Saya ingin berubah, dan perubahan itu harus bisa terukur. Dan siapa role modelnya? Role modelnya Nabi Muhammad SAW. Kan begitu? Kan itu manusia yang paling sukses toh. Michael Hart dalam buku yang beliau tulis 100 orang paling berpengaruh, Nabi Muhammad nomor 1. Setelah itu baru Albert Einstein, nomor 5 Yesus. Kan begitu, Isa al-Masih. Nabi Muhammad nomor 1. Michael Hart bukan Muslim, non Muslim. Nah, orang barat atau orang barat saja mengakui, maka kita lakukan lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, maka caranya bagaimana? Kita tonton bagaimana Nabi menjalani hari-harinya. Saya bikin tulisan untuk mengingatkan diri saya, A Day with Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi satu tulisan. Part 1 nya belum selesai, baru setengah dari part 1. Setengah part 1 nya apa judulnya? Kalau judul besarnya A Day with Rasulullah, 30 hari lebih mindfulness dan produktif ala Nabi, begitu. 30 hari menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan produktif ala Nabi, itu judulnya. Nanti saya kasih bocoran sebelum berbayar. Nah, kenapa 30 hari? Karena saya teorinya adalah Ramadan itu kan 30 hari untuk membangun kebiasaan. Dr. Maxwell Maltz itu dalam buku psikologinya menulis tahun 1960, manusia itu berubah kalau membiasakan sesuatu 21 hari. Quran itu bisa dibaca dalam bukunya Dr. Maxwell, seorang psikolog. Beliau teorinya tahun 1960. Nah, Allah menetapkan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, kan begitu. Maka saya kasih judul 30 hari. Apa yang pertama saya tulis, yang saya temukan di situ? Ternyata kebiasaan Nabi yang pertama itu adalah beliau punya kebiasaan early wake up morning, atau apa ya early wake up call, istilah anak Gen Z itu early wake up call. Punya midnight rutinitas Nabi di tengah malam, bangun tengah malam. Nabi itu bangun di tengah malam. Dalam hadis Aisyah itu Nabi bangun tengah malam, sedikit dari tengah malam, atau setelah sedikit dari tengah malam, atau di sepertiga akhir malam. Itu rutinitas Nabi setiap hari begitu. Dan itu sebenarnya secara psikologi, saya baca dari jurnal psikologinya terkait dengan bangun malam dan sholat malam. Apa sih? Nah, saat bangun apa yang dilakukan oleh Nabi? Misalnya saat bangun Nabi nopo baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Itu kan kebersyukuran. Saya baca jurnal tentang kebersyukuran dalam psikologi Islam apa, dalam psikologi Barat bagaimana perbandingannya. Allahu Akbar. Itu yang jadi rahasianya. Secara sains ternyata apa yang dilakukan Nabi itu memang membuat beliau wajar jadi manusia yang paling sukses. Kenapa? Semuanya Allah yang ngurus gitu. Sampai situ aja saya baru ini kali ya gitu. Tetapi
setidaknya dari saat Nabi bangun saja itu sudah tergambar. Oh, Nabi itu baca Alhamdulillah, orangnya berarti bersyukur. Kemudian yang kedua, baca duduk, setelah duduk kucak-kucak, itu hadisnya dari Abdullah bin Abbas, kucak-kucak wajah, gitu. Setelah itu baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, kan begitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat dan seterusnya. Setelah itu baru gosok gigi, baru setelah itu ambil air wudu, kemudian sholat malam. Setelah sholat malam, jumlahnya berapa sholat malamnya? 11, ada kadang juga 9, terkadang formasinya ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-2-1, kan begitu. Ada yang 9-2, ada yang 7-2, beberapa itu formasi sholat malamnya. Dan kenapa ada yang 7-2, hanya 9 rakaat? Itu ternyata ada alasannya. Terus apalagi setelah sholat malam, tidur. Setelah tidur, bangun ketika azan berkumandang. Apa yang dilakukan saat azan berkumandang itu? Pada saat azan berkumandang itu menjawab, kan begitu. Yang berikutnya, kalau Nabi bangun saat subuh datang itu, Nabi ada 2 yang dikerjakan oleh Nabi. Kalau Nabi ada keperluan mandi besar, Nabi mandi besar. Atau kalau tidak ada keperluan mandi besar, Nabi segera ambil air wudu, gitu. Kemudian sholat. Nah, kok ada mandi besar? Ada rahasia di situ, Bu. Ketemu lagi, oh ternyata Nabi itu hubungan seksualnya setelah sholat malam. Baru dengar, Bu, ya? Ayah, ternyata begitu. Dan itu terkonfirmasi. Nabi kalau sholat malam membangunkan istrinya untuk sholat malam. Nah, selesai sholat malam, tidak boleh jadi kemudian di satu kesempatan Nabi juga kan manusia seperti kita, punya pasangan, melakukan hubungan seksual, bincang-bincang dengan istrinya. Oh, di situ tuh, makanya kenapa ada di situ ada kalimatnya, kalau Nabi ada butuh, Nabi mandi besar. Awalnya saya merenung, apa maksudnya ini kalimat? Kok ada nyambung ya? Tapi setelah dibandingkan dengan hadis yang lain, oh begitu. Nah, pola-pola itu, ya, artinya ketika saya menulis buku itu kan saya berharap saya ingin berubah. Cuman saya harus punya role model. Role modelnya siapa? Ya Nabi Muhammad. Nah, bagaimana keseharian Nabi? Dewi Rasulullah bagaimana dalam satu hari? Oh seperti itu. Banyak referensinya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya buat nanti bisa jadi salah satu referensi. Ya, cuman memang tinggal bagaimana memastikan bahwa buku itu bisa applicable, itu istilahnya, bisa dipakai, bukan hanya sekedar dibaca. Ya, nanti ada strateginya mereka bikin. Saya cuma berpikir, kira-kira buku itu bisa aplikatif apa tidak ya. Ya, itu buat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memaknai tahun baru Hijriah itu adalah, kalau kita kembalikan pada makna secara historis ya, dan spiritual itu, tentu saja bahwa saat kita memaknai tahun baru Hijriah itu, kita harus punya komitmen untuk transformasi diri ya, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang akan memberikan manfaat bagi orang lain, bagi sesama, bagi alam, bukan hanya pada diri sendiri loh, tapi juga bagi alam semesta alam, bagi lingkungan, gitu. Tidak buang sampah sembarangan, tapi sudah mulai mengolah. Nah, sangat tentu mengolah sampah, mulai ditekati mengolah sampah organik di rumah, gitu. Kemudian yang tidak ini bisa diserahkan. Itu kan harus itu bagian dari cara kita beribadah kepada Allah. Ya, sebetulnya ya kadang-kadang kita memang butuh momentum
untuk mengingatkan dan memulai sesuatu, biar punya apa ya, punya ingatan, oh ya dulu saya sudah punya komitmen tahun baru Hijriah, oke tak mulai, ya gitu. Kadang-kadang kita butuh itu, ya, butuh di pokoknya mulai saja. Mau kapan? Besok. Besoknya kapan? Ya besok. Nah, maksudnya begitu, Ibu. Jadi tahun baru Islam itu bukan hanya sekedar pesta, bukan hanya sekedar hiburan, begitu, ya. Dan alhamdulillahnya kita nggak ada kan Bu ya pesta hiburan gitu, ya. Nggak seperti pergantian tahun baru Masehi gitu, rada aman, ya. Gitu. Saya sih kurang ini sih, kurang ada perayaan bukan Bu kalau pergantian tahun baru Islam, kecuali ngaji gitu, pengajian tahun baru kan paling begitu, ya. Ada mengundang siapa gitu, ya. Ya bagus saja sih yang seperti itu, ya. Nah, tapi tidak berhenti di sana. Maka sore ini secara sederhana saya ingin mengatakan bahwa memaknai tahun baru Hijriah itu adalah memaknai transformasi, perubahan ke arah yang lebih baik. Karena hijrah itu kan maknanya begitu, maknanya berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, dan harus berani memulai. Kenapa pilihannya adalah hijrahnya Nabi? Karena memang membawa pesan perubahan itu. Nah, jika kita ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, pasti sampai, meskipun kualitasnya boleh jadi tidak sama, tidak apa-apa. Kalau sama seperti Nabi Muhammad yang nanti banyak yang tidak masuk Islam, Bu. Kita hanya bisa ikut apa yang dikerjakan oleh Nabi, insya Allah sampai pada apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad, meskipun tidak sama nilainya gitu, ya. Tapi insya Allah tetap bertetangga dengan Nabi di surga, insya Allah. Ya, insya Allah itu yang penting kan dijaga tauhidnya, gitu. Kalau tauhidnya rusak gitu saat kita wafat, itu yang repot. Kata Ibu yang dirahmati Allah, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Semoga 17-16 ini. Semoga ada yang mau disampaikan, silakan. Monggo Ibu, ada yang mau ditanyakan, yang kurang mantap apanya? Apanya yang kurang mantap Ibu? Jadi kalau saya tambahkan An-Nisa ayat 9 itu, Allah di sana menekankan ya, tentang perubahan manusia itu dalam sebuah komunitas itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. So, Allah memuji orang-orang yang melakukan perubahan dalam sebuah komunitas. Ini kan cerita tentang orang-orang muhajirin yang menerima kedatangan, orang-orang Ansor yang menerima kedatangan orang muhajirin dengan sangat welcome, bahkan memberikan apa yang mereka punya terhadap orang-orang Ansor adalah orang-orang muhajirin itu. Dan itu dipuji oleh Allah, dan itu adalah bagian dari sebuah perubahan tatanan sosial, membangun kehidupan yang harmonis antara satu dan lain hal, dan itu harus kita mulai gitu. Okay. Itu An-Nisa ayat 9. Itu tafsir Ra'i-nya begitu. Yes. Monggo. Kebetulan kami dari PPD di Keraton ini mempunyai 7 sekolah. Iya. Terus mengatakan istrinya baru merancang parenting Islam nggak parenting berdasarkan Quran, tapi dalam konten media sosial. Mungkin saya tertarik gitu ya. Bagaimana caranya ya di Keraton ini sekolah itu tidak ketinggalan gitu ya, tapi Islam tapi dunia gitu. Oke, boleh. Nanti jenengan bisa follow TikToknya dan Instagramnya istri saya itu setiap hari mengunggah kontennya, dan itu bisa dikembangkan oleh kita semua
Termasuk saya suka muter-muter juga tuh, ini apik itu kan. Monggo nanti Instagramnya nopo nanti saya sampaikan ke Bu Sindan, Bu Nurbayati untuk di share, bisa diikuti di situ parenting TikTok maupun Instagram. Ya. Saya masih sedang merayu di YouTube tak syuting ya gitu. Tapi yang 1 menit kadang-kadang cuma itu memang ada berat gitu ya. YouTube aku rumah nih maksudnya. Karena apalagi cuma 1 menit kan, 1 menit. Modelnya kan kayak saya, istri saya itu kalau bicara ya juga tidak gitu ya, alon gitu. Jadi kadang butuh waktu yang panjang. Padahal kalau video itu paling bagus itu kan yang 1 menit, kurang dari 1 menit itu bagus. Tapi kalau 2 menit, 3 menit itu biasanya nggak banyak yang nonton. Saya pernah udah nyoba bahasanya Bu 12 menit, 15 menit nggak terlalu bagus. Oke, untuk monggo ada lagi? Jadi Tasu'a itu sebagai Nabi SAW mengatakan ketika Nabi diberitahu kenapa orang-orang Yahudi itu di Madinah puasa Asyura, kemudian mereka melakukan itu karena dulu Musa diselamatkan itu kan. Nah, kata Nabi, kita dijauhi berhak dari mereka, tapi sebagai pembedanya tahun depan kita puasa Tasu'a, jadi 9-10 agar tidak sama seperti orang Yahudi. Jadi sudah seperti itu. Jadi kalau mau puasa 9-10, kalau misalnya tidak 9-nya, ya paling tidak tanggal 10 Asyura ya. Oke, ada lagi? Sambung. Nah, kalau sudah yang nanya saya senang. Tapi nanti setelah ini juga boleh kalau mau bertanya gitu. Perkataan yang bisa saya sampaikan aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.